Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat dan santri, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kita sharing lagi. Ini ada hal yang cukup penting untuk disimak mengenai kajian-kajian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang kemarin, kajian beliau yang kemarin tentang nasab, ini banyak sekali golongan-golongan yang tidak setuju, terutama yang dari Bani Alawi sendiri. Namun tidak masuk akal sekali ketika yang tidak setuju ini malah orang pribumi, gitu loh. Kan aneh. Yang menegur atau yang istilahnya itu yang membantah atas kajian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, orang pribumi sendiri. Itu pun bukan hanya kalangan awam, tapi juga dari kalangan-kalangan kiai ada yang menyerang ke Kiai Imaduddin Utsman atau orang-orang yang mendukung atas tesis yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman, seperti Gus Fuad Pleret, seperti Gus Islah, dan gus-gus yang lain, kiai-kiai yang lain yang mendukung terhadap tesis yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Banyak ya, banyak sekali. Kalau kita melihat komentar-komentar di video yang berkaitan dengan nasab Bani Alawi, pasti di situ akan ada orang-orang yang menyerang. Di situ akan ada orang-orang pendukung dari oknum-oknum yang mengaku dirinya adalah Habib. Jadi sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali. Orang pribumi, dia bukan hanya orang awam, dia kiai, sangat dihormati, namun tidak mendukung atas kajian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Padahal kalau dikaji lagi, tujuannya ini apa sih? Jangan dipelintir. Ada yang mengatakan, itu Gus yang sebelah mengatakan ini tujuannya politik karena sebentar lagi akan ada pemilu. Jangan dipelintir ke sana, Gus. Ada itu Gus siapa itu yang melintir penelitian oleh Kiai Haji Imad ini. Ada juga kiai yang berkomentar juga melalui channel YouTube-nya, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen, katanya seperti itu, bahwa kajian ini tentang nasab ini sebenarnya tidak perlu. Terus dilanjutkan, penelitian atau kajian Kiai Imad ini buang-buang waktu, karena guru-guru kita, syekh-syekh atau kiai-kiai, ulama-ulama yang ngarang kitab sudah percaya dengan Bani Alawi. Nah, itu ada kiai yang menyampaikan seperti itu. Entah kiai ini paham dengan kajian Kiai Imad tersebut atau tidak paham ya. Makanya sebelum berkomentar, sebelum menjawab komentar, alangkah baiknya menyimak terlebih dahulu dari kajian, dari video-video yang ada. Itu perlu, sangat penting sekali. Para sahabat, ini dianggap polemik ya, kayaknya bukan polemik ya. Ini kajian Gus Imad, sebuah tesis, yang mengarah ke salah satu nasab Robito
ya, salah satu nasab Robito yang masih diragukan ketersambungannya dengan Rasulullah. Dan itu pun dilakukan karena apa? Karena ada oknum-oknum Habib yang ngaku-ngaku dirinya itu Habib, tapi akhlaknya jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kiai yang diserang oleh kiai. Ya lucu, Indonesia ini lucu. Kiai mengkaji sebuah ilmu, memperdalam sebuah ilmu tentang nasab, namun oleh kiai, oleh gus-gus yang tidak setuju, atau malah gus atau kiai yang mendukung terhadap oknum tersebut, mengatakan itu buang-buang waktu, ya, mengatakan kajian itu tidak perlu karena guru kita sudah mengakui atas zuriyah ini, Bani Alawi ini. Ingat sahabat pesantren, kita ini bukan tidak cinta kepada Habib, bukan ya, bukan tidak cinta kepada Habib, bukan menafikan Habib, bukan. Jangan salah kaprah. Para sahabat pesantren, hal ini perlu untuk dibahas. Kenapa pribumi? Kenapa kiai yang asli pribumi malah tidak setuju dengan kajian-kajian keilmuan yang dilakukan oleh Gus Imad yang berkaitan dengan nasab? Tidak setuju. Ada beberapa kiai, ada beberapa gus ya yang tidak setuju. Tujuan Kiai Imad ini sangat mulia sahabat, sangat mulia tujuannya. Menjaga NKRI, paham kan ya? Menjaga NKRI, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga keselarasan agar warga negara Indonesia ini hidup setara. Tidak ada yang lebih unggul nasab dengan yang lainnya, apalagi mengagung-agungkan nasab di hadapan yang lainnya. Itu loh yang dikaji Gus Imad, itu loh yang dikaji oleh Kiai Imad. Karena adanya oknum-oknum yang mengaku-ngaku Habib, ada oknum yang ceramah tausiah tapi gayanya jauh dari pribadi Rasulullah SAW, sehingga bergetak di hati Kiai Imad untuk membuat kajian tentang nasab tersebut. Karena ada kejanggalan. Kiai Imad berdasar dari kitab-kitab yang ada, bukan hasil akalnya sendiri, ya, bukan hasil akalnya sendiri, tapi melalui kajian kitab-kitab. Bagi kiai, bagi gus yang tidak setuju dengan kajian Kiai Imad, tabayun langsung ke Kiai Imad, jangan melalui sosial media. Jangan melalui sosial media kalau tidak setuju dengan kajian Kiai Imad. Jangan balik menyerang sahabat, jangan balik menyerang. Kita memperjuangkan warga pribumi, kita menjaga NKRI, kok kalian yang orang pribumi juga malah menyerang kami yang berusaha mengkaji sebuah ilmu tentang nasab, yang mengkaji sebuah ilmu tentang zuriyah, karena adanya oknum-oknum yang mengagung-agungkan nasabnya sehingga merendahkan orang-orang pribumi. Bagi pribumi yang memang tidak setuju dengan kajian Kiai Imad, ya nggak usah nyerang lah, ya. Kalau nggak setuju dengan kajian Kiai Imad, nggak usah nyerang. Anda pribumi seharusnya malu. Ada anak bangsa pribumi melakukan kajian
ya melakukan kajian, tapi Anda malah tidak setuju, malah menyerang. Itu seharusnya ya malu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.